Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu anhum ila anqal al-haditsu tasi'u wassalasun. Hadis yang ke-29, yang ke-39. Hadis yang ke-39 ini sangat penting untuk kita karena ini hadis meskipun oleh beberapa ulama ahli hadis dikatakan hadis ini dhaif, tetapi dhaif itu untuk diamalkan tidak masalah karena tidak terlalu dhaif, dan ternyata hadis ini diriwayatkan dari berbagai macam turuk, beberapa rawi hadis, paling tidak ada 20 lebih riwayat hadis yang menjelaskan tentang hadis ini, sehingga oleh muallif ini bahwa hadis ini adalah hadis yang bisa dikatakan walaupun dhaif karena berbagai turuk, berbagai perawi hadis 20 lebih, maka bisa menjadi hadis sahih atau bisa menjadi hadis hasan lah dalam ilmu mustalah hadis itu. Maka tidak masalah. Hadis ini diriwayatkan dari Mujahid an Salman Farisi radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Farisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hafidhu ala ummati hadhil arba'in hadisan dakhalal jannah wa hasyarahu Allah ta'ala ma'al anbiya wal ulama yaumal qiyamati. Kata Rasulullah, man hafidhu, barang siapa, ala ummati, dari umatku, barang siapa hafal dari umatku, hadhil arba'ina, 40 hadisan, hadisnya, sesuatu yang berkenaan dengan masalah agama, 40, kata Rasulullah, maka orang tersebut dakhalal jannah, masuk surga. Wa hasyarahu Allah ta'ala ma'al anbiya wal ulama yaumal qiyamah, dan orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah bersama para nabi dan para ulama. Dan diriwayatkan dalam hadis lain bahwa nanti orang yang hafal 40 hadis dalam urusan agama, maka dia dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti, di yaumil ba'ats, menjadi orang yang alim. Jadi termasuk golongannya orang-orang yang alim, walaupun ketika di dunia itu bukan orang alim, tapi nanti derajatnya di yaumil qiyamah itu mencapai atau memperoleh derajat orang yang alim, dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para ulama. Faqulna ya Rasulullah, lalu Sayyidina Salman bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul arba'ina hadis, apa yang dimaksud dengan 40 tentang masalah agama itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal, semuanya ini banyak, ada 40. Dijawab oleh Rasulullah bahwa
40 dalam urusan agama adalah yang pertama hendaknya beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kitab. Beriman kepada para nabi. Dan hari kebangkitan setelah meninggal dunia. Pasti ini. Hal-hal yang ini bersifat pasti akan terjadi, tidak mungkin diingkari. Orang yang ingkar ya bakal mati, orang yang tidak ingkar juga bakal mati. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya akan ketentuan Allah. Qadarnya Allah baik atau buruk. Semuanya al khairu wa syarru minallah. Ada ketentuan baik, ada ketentuan yang tidak baik. Ini semuanya harus percaya. Kalau kau percaya, ini termasuk bagian daripada 40 itu. Yang nantinya dijanjikan oleh Allah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang atau bersama dengan nabi-nabi, para nabi dan para ulama di surga nanti. Jadi derajatnya tinggi sekali. Wa tashhada, dan menyaksikan, engkau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat dengan menyempurnakan wudunya. Wudunya secara sempurna. Yang sering dijelaskan dalam bab wudu di dalam fikih itu. Sempurna. Ketika sholat rukuknya juga sempurna, sujudnya juga sempurna. Kemudian membayar zakat, puasa bulan Ramadan. Ini kewajiban-kewajiban ini. Kemudian haji, kalau mampu, ini stata'ta ilaihi sabila. Terus kemudian sholat, lah ini tambahan. Sholat 12 rakaat sehari semalam. Ini sholat sunnah. Oleh ulama ahli hadis dijelaskan ini adalah sholat rawatib. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah yang sebanyak 12. Wahya sunnati, 12 itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Ditambah lagi 3 rakaat sholat witir. 3 rakaat sholat witir setiap hari. Jangan tinggalkan 3 rakaat sholat witir itu, kata Rasulullah. Makanya sholat witir ini termasuk sunnah mu'akkad. Kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi itu malah wajib. Hukum sholat witir itu hukumnya wajib. Nah, menurut mazhab Hanafi. Kalau kita cuma sunnah mu'akkad saja. Nah, ini pesan Rasulullah, jangan tinggalkan sholat witir 3 rakaat. Kalau khawatir malam tidak bisa, karena sholat witir itu kan sholat terakhir daripada sholat malam. Kalau takut nantinya tidak bisa bangun akhir malam, maka setelah sholat isya langsung. Tapi kalau dia yakin atau berprasangka nanti bisa bangun sebelum subuh, maka sebaiknya sholat witirnya yaitu setelah bangun. Karena sholat witir itu sholat yang terakhir, sholat malam yang terakhir, kata Rasulullah, ij'alu akhir sholatikum witra. Jadi jadikanlah akhir sholat kalian, sholat malam maksudnya itu adalah witir. Jadi sholat witir 3 rakaat. Jangan tinggalkan. Ini termasuk rangkaian daripada 40 macam dalam urusan agama yang akan menjadikan seseorang itu masuk surga dan nanti di surga berkumpul bersama-sama dengan para nabi dan para ulama. Wala tusyrik billahi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah, jangan menyekutukan Allah.
Ini sudah jelas. Wala ta'si walidaika. Jangan kau membangkang, durhaka dengan orang tuamu. Orang tuamu tidak boleh. Walidaika. Tidak boleh membantah, tidak boleh membangkang kepada orang tua. Karena ini berbahaya. Ini sudah sering dijelaskan bagaimana orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Ini berbahaya. Berbahaya sekali. Satu siksa atau balasannya itu nyata di dunia. Dan walaupun di dunia dibalas, disiksa atau dibalasannya itu nyata di dunia, di akhirat juga nanti lebih-lebih. Karena bahaya sekali orang yang tidak patuh dengan orang tua. Ini semuanya nanti disebutkan, kalau dihitung 40 ini semuanya, itu yang menjadikan seseorang nanti oleh Allah dikumpulkan di surga bersama dikumpulkan bersama para nabi dan para ulama. Wala ta'kul malal yatim. Jangan makan hartanya anak yatim. Ini sudah wala ta'kulu amwal yatama zulman. Innama ya'kuluna alladzina ya'kuluna riba wala ta'kulu amwal yatama. Jadi tidak boleh makan anak barang-barang atau harta bendanya anak yatim. Ini juga sangat-sangat berbahaya. Alladzina yakuna amwal yatama innama yakuna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu berat ini. Larangan-larangan ini. Wala takul riba. Dan jangan makan riba. Ini riba itu banyak sekali dan sering dijelaskan oleh para ulama, para kiai tentang masalah riba. Jauhi riba itu. Karena alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu la yakunu illa kama yakumul ladzi yatakhattafatuhu syaitanu minal mas itu. Orang yang makan riba itu nanti hidupnya sempoyongan, gak bisa tenang, sempoyongan, karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan kama yakumul ladzina yatakhattafatuhu syaitanu minal mas, itu dikendalikan oleh setan. Jadi sempoyongan hidupnya itu nggak bakal tenang, mesti sempoyongan, jatuh bangun, gundah apa semuanya itu. Ini orang-orang yang orang-orang yang makan riba, makanya harus jauhi riba. Dan salah satu penyebab nantinya tidak bisa berkumpul dengan para nabi, para ulama. Kalau ingin berkumpul dengan para ulama dan para nabi nanti di surga, jauhi. Wala tasrobil khamr, jangan mabok, minum arak, minum yang memabuk-mabukan, itu jangan. Itu juga penyebabnya, karena juga bahaya orang yang meminum atau mabuk-mabukan itu. Salah satu dalil yang jelas ancamannya itu selama 40 hari tidak diterima ibadahnya itu, kecuali dengan bertaubat. Dan oleh Rasulullah secara nyata dijelaskan orang yang pernah minum arak atau pernah mabuk-mabukan di dunia, maka nanti di sorga itu tidak akan mendapatkan minuman arak. Jadi sudah didahulukan di dunia, maka dia tidak dapat bagian nanti di surga. Karena di surga itu nanti halal semua, nggak ada yang haram, semuanya halal di surga itu. Yang di dunia itu dilarang-larang di surga itu bebas nantinya. Semuanya halal, nggak ada barang haram di surga. Nah, ini jangan minum yang memabukkan. Wala tahlif billahi kadziba, jangan bersumpah atas nama Allah, bersumpah dengan Allah, sumpah pocong, sumpah bohong. Sumpah tapi bohong dia. Sesuatu yang kebohongan, kemudian dia berani bersumpah, padahal dia bohong. Nah, ini bahaya juga ini. Larangan. Wala tashhad syahadataz zuri ala ahadin qaribin aw ba'idin. Juga termasuk di antara 40 itu adalah kamu jangan sampai bersaksi dengan persaksian palsu. Baik
kesaksian palsu itu terhadap salah satu kerabat atau orang jauh, kerabat dekat atau kerabat jauh, ini jangan, karena ini berbahaya. Oh, itu bahaya sekali kalau sampai penyaksian palsu itu. Saksian palsu bahaya sekali. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang syahadatiz zur. Wah, Allah ba'id min dzalika ya Rabb. Wala ta'mal bil hawa. Jangan beramal menuruti hawa nafsu. Jadi kalau beramal menuruti nafsu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan seleranya sendiri tanpa diukur oleh bagaimana syariat. Mengerjakan sesuatu dengan menuruti hawa nafsunya. Ini berat memang. Karena untuk mengetahui apakah itu berangkat dari hawa nafsu atau bukan dari hawa nafsu, ini kalau orang yang tidak belajar, tidak tahu, tidak bisa membedakan. Tetapi yang lebih mudah untuk kita ketahui adalah ketika kita mengamalkan sesuatu itu diukur dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Rasulullah. Tidak sempurna seorang imannya sehingga hawa nafsunya itu, kesukaannya itu mengikuti apa yang saya bawa. Jadi diukur dengan syariat. Kalau menurut syariat benar, boleh laksanakan. Kalau tidak, tinggalkan. Supaya kita mengamal bukan karena hawa nafsu. Itu yang paling gampang, yang paling mudah. Kalau ditakar menurut syariat boleh lakukan. Kalau menurut syariat tidak boleh, ya jangan lakukan. Wala tagtab akhoka, dan jangan membicarakan orang lain. Ghibah, menghibah saudaramu. Ini yang susah ini ya. Makanya kita kemarin diajarkan ada doa kafaratul majlis. Kalau misalkan kita sedang duduk-duduk berkumpul-kumpul, saking asiknya tidak terasa, kemudian membicarakan orang lain yang tidak disukai orang lain, yang termasuk ghibah. Kalau tidak bisa dihindarkan, maka ya kita setiap berkumpul di akhir kumpulan itu membaca doa kafaratul majlis. Atau kalau memang misalnya kita nggak ikut duduk-duduk tapi mendengar sampai tidak mau mendengarkan orang ghibah, maka bisa oleh para ulama dijelaskan bisa diganti atau sebagai tebusannya adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, terus surat Al-Falaq, Mu'awwidzatain, Falaq 3 kali, Binnas juga 3 kali, yang dihadiahkan kepada orang yang dihibai. Dihadiahkan kepada orang yang dihibai. Karena 3 surat itu menghimpun pahala, dan ghibah itu menghimpun dosa, maka supaya kosong, dilebur dengan bacaan tadi. Itu salah satu. Terus bagian ulama menjelaskan begitu. Kalau tidak bisa dihindari. Kalau tidak bisa dihindari. Karena bahaya ini menghibah itu. Cegah kalau memang ini. Kalau nggak kuat ya pergi saja. Jangan sampai mendengarkan ghibah. Tapi kalau nggak bisa dihindarkan, nggak bisa diapakan, ya itu tadi. Doa kafaratul majlis, juga membaca gantinya tadi ada suratul Ikhlas dan ada Mu'awwidzatain. Wala taqa fihi min khalfihi, dan jangan sampai mencederai. Nah, janganlah engkau mencederai atau menyakiti saudaramu dari belakang, menikam dari belakang. Ini nggak boleh. Menikam dari belakang bisa saja itu segi dzahir atau tidak segi dzahir. Artinya kita dua muka di depannya begini, kalau di belakang
yang tidak mengerjakan yang tidak ngomong yang tidak istilahnya. Maka jangan sampai di depan kita Masya Allah hormat dengan kita, hormat dengan yang lain, hormat dengan saudara-saudaranya, tapi di belakangnya menikam. Nah, ini jangan. Wala takdzibil muhsanah, dan tidak boleh juga mengqadzaf, menuduh zina kepada perempuan yang muhsan, yang menjaga dirinya. Yang jelas-jelas orang itu, perempuan itu baik, punya suami baiklah, orang-orang baik itu, perempuan yang baik-baik malah dituduh berbuat zina. Ini Masya Allah, ini al-qadzaf ini bahaya sekali, makanya jangan sampai. Wala yakul angka annaka mura'in fayahbatu amaluka, dan jangan sampai ada seseorang, kau dikatakan orang yang riya, orang yang pamer, yang dilakukan hanya karena semata manusia. Hindari itu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang engkau dianggap riya. Ini karena susah, ini agak susah. Ya agak susah, ya agak berat kita menghindari hal itu. Jadi kalau kita misalkan mau sedekah atau mau beramal, sholat dan lain-lain, keluar dari lingkaran riya. Kalau bisa secara sembunyi-sembunyi lebih bagus, sedekah secara sembunyi-sembunyi supaya tidak masuk riya atau pamer. Sedekah bukan karena Allah, tapi karena supaya dikatakan dia itu dermawan, supaya orang itu dikatakan orang baik. Nah ini jangan, dijauhi hal-hal itu, tinggalkanlah. Nah, itu salah satu daripada 40 yang dijelaskan oleh Rasulullah yang menyebabkan nanti kita masuk surga bersama-sama dengan para nabi dan para ulama. Jadi maka berbahagialah, hanya penjelasan Rasulullah, orang yang tidak punya ilmu nanti akan di surga bersama-sama dengan para nabi, bersama-sama dengan para ulama. Meskipun tidak punya ilmu, tapi mengamalkan ini semua yang 40, insya Allah nanti di surga bersama dengan para nabi dan para ulama. Derajatnya sama. Wala tal'ab, jangan bermain, wala talhu ma'allahin. Jangan sampai kita bermain, bergaul dengan orang-orang yang ahli lahu. Lahu itu orang yang meninggalkan zikir. Orang yang meninggalkan zikir. Jadi semuanya itu lalai. Lalai dari Allah, lalai dari sholat, lalai dari kewajiban-kewajiban. Maka jangan bermain dan bergaul dengan orang seperti itu. Jangan sampai kau lalai. Lalai dari sholatnya, lalai dari kewajibannya, jangan sampai. Ini biasanya kan orang kalau saking asiknya bermain-main, itu nanti kemudian lupa kewajiban-kewajiban. Ini jangan, tinggalkan itu. Harus kita senantiasa berzikir, kita senantiasa mengingat melakukan kewajiban-kewajiban bagi kita. Ini kita harus seperti ini supaya nanti kita di surga bersama-sama dengan bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan para ulama. Wala taqulil qasir ya qasir turidu bidzalika aibahu. Nah, ini juga penting. Ini sering nih kita anggap remeh ini. Jangan kau katakan kepada orang yang pendek, kecil, kau katakan wae orang yang pendek, orang yang kecil wae cebol misalnya. Karena orangnya itu cebol, orangnya yang kecil, pendek, kecil, kemudian kita panggil apa adanya. Memang kamu kecil, kamu pendek, kamu ini, misalnya. Kita panggil dengan ya qasir. Tujuannya apa? Untuk meremehkan. Untuk meremehkan dia, bahwa dia itu jelek, bahwa itu kerdil, apa semuanya. Nah ini jangan. La yashar qaumin qaumin asa ayakunu khairan minhum. Jadi kita nggak boleh menghina.
Tidak boleh menghina secara fisik pun tidak boleh, karena fisik yang kita hina itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun orangnya itu dalam segi fisik ada kekurangannya, tidak normal istilahnya, tidak seperti yang lain, maka kita tidak boleh menghinanya. Maka dicontohkan oleh Rasulullah ketika ada orang pendek kecil, kemudian kita panggil, wahai si cebol, cebol misalnya. Ini tidak boleh. Nah, itu tujuannya menghina-hina itu. Semuanya adalah ciptaan Allah, harus dimuliakan. Apalagi Muslim, tidak boleh menghinanya. Walaupun itu aslinya ya memang cebol misalnya, jangan dipanggil cebol. Itu nggak boleh. Nah itu menghina, tidak boleh menghina sesama Muslim apalagi. Pokoknya fisik, yang bersifat fisik itu yang ada ketidaksempurnaan, misalnya menurut pandangan kita, maka jangan sampaikan apa adanya yang tujuannya adalah untuk menghina. Jangan. Ini berbahaya. Mungkin kebalikannya, nanti kalau kita menghina orang lain, justru orang lain itu lebih baik dari kita, kita tidak tahu. Wala taskhur min ahadin minan nas. Juga jangan sampai ini, kadang-kadang kita ini ya, merendahkan orang lain itu. Merendahkan orang lain dari segi fisik, atau lagi segi derajat, atau dari segi maliyah, keduniaan, harta benda. Orang orang miskin dihina, orang miskin dianggap remeh, orang yang tidak punya apa-apa dianggapnya rendah di hadapan kita. Lah ini nggak boleh. Kenapa? Karena justru ketika orang miskin itu kita agungkan, karena kita menjadi kaya, kita bisa kaya itu berkat doanya orang-orang miskin, orang fakir. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak boleh menghina orang fakir, orang miskin. Kenapa? Karena sejatinya orang kaya itu bisa kaya itu berkat doanya orang fakir, orang miskin. Yang pertama, yang kedua, tidak bisa dikatakan orang kaya kalau tidak ada orang fakir. Seperti nanti zaman akhir, ketika Nabi Isa alaihissalam, atau ketika Imam Mahdi nanti sudah turun, itu kan nanti ada zaman keemasan. Umat Islam tidak ada yang fakir miskin, tidak ada, semuanya kaya, sampai digambarkan oleh Rasulullah nanti orang mau mengeluarkan zakatnya aja bingung karena tidak ada yang menerima, kaya semuanya. Ini jangan sampai kita menghina, merendahkan orang lain siapapun itu. Jangan kita anggap remeh, jangan kita rendahkan, jangan kita hina, karena jangan-jangan malah kebalikannya, kita yang menghina, malah kita sendiri yang hina. Ini rangkaian 40 tadi yang menyebabkan nanti kita masuk surga, bersama-sama dengan para nabi dan para ulama. Lalu watasbir indal bala. Kita sabar ketika tertimpa musibah, bala. Ada cobaan, ada apa, kita tetap sabar. Ini juga salah satu penyebab kita nanti dikumpulkan dengan para nabi, para ulama. Tasbir alal bala. Wala ta'man min iqabillahi ta'ala. Jangan merasa aman dari siksa Allah. Artinya begini, ini dalam ayat banyak sekali. Wala ya'manu makrallah idal qaumul fasiqun. Kita jangan sampai merasa aman dari siksa Allah. Itu artinya ketika kita di dunia ini bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kewajiban, kita ini kemudian merasa aman, wah ini pasti nanti masuk surga, pasti ini gak bakal disiksa oleh Allah. Ini mesti, jangan merasa aman begitu. Kenapa? Karena suatu saat bisa dibalik. Allah Maha Muqallibul Qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Ketika seseorang merasa aman dari siksa Allah, justru dia itu nanti tidak akan mawas diri,
Akhirnya dengan keasikannya bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka orang ini bisa jadi nanti yang merasa aman dari siksa Allah justru akan terjerumus dengan sendirinya ke dalam siksa Allah sehingga melakukan sesuatu yang menyebabkan ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hambal itu mau meninggal dunia, itu kan didatangi oleh sebagian sahabat, sebagian santrinya lah. Ketika pingsan, sempat pingsan, Imam Ahmad bin Hambal itu. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika meninggal kemudian ditalkin sebelum meninggal ini. Talkin itu artinya diberitahu suruh mengucapkan la ilaha illallah. Biasanya kalau ada orang itu sekarat sebelum meninggal itu kita sampaikan, kita warai, kita berikan, kita ajari supaya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu. Nah ini Imam Ahmad juga ditalkin begitu, di diajari begitu. Tetapi jawaban Imam Ahmad malah la, la. Artinya laisa ba'ad, bukan, belum katanya. Kata beliau ini. Nah, ketika menjawabnya begitu, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu tersadar. Ketika tersadar kemudian ditanya, kenapa ya Imam? Engkau saya kasih tahu supaya membaca la ilaha illallah malah jawabnya tidak. Belum. Itu bagaimana? Ya, karena ketika kau mentalkin saya, kau mengajari saya mengucapkan la ilaha illallah, ada setan yang datang. Setan berkata kepadaku, kau telah selamat dariku. Kau telah selamat dariku, kata setan. Maka saya jawab belum karena belum mati. Karena semua orang yang ada di dunia itu belum selamat dari godaan setan, dari apa, kecuali setelah mati. Kalau sudah mati setan nggak bisa menggoda itu. Selama masih hidup pasti akan digoda. Ini artinya bahwa kita tidak boleh merasa aman bahwa kita ini pasti aman dari sisa Allah. Akhirnya kita seenaknya sendiri. Jangan. Makanya oleh Imam Ghazali dijelaskan kita harus ada rasa khauf minallah, khauf min iqabillah. Jangan sampai merasa kita aman. Tapi juga harus dibarengi dengan harapan seimbang supaya kita juga beramal. Kita beramal juga karena takut. Takut kepada Allah yang akhirnya kita tertimbul di hati kita ketakwaan kita. Kita melakukan ibadah, kita melakukan kewajiban itu semata-mata karena Allah, karena nanti kalau tidak akan disiksa oleh Allah. Sehingga kita selalu berusaha untuk melakukan yang menjauhkan diri kita dari siksa Allah. Maksudnya. Jangan sekali-kali merasa aman dari siksa Allah. Karena orang yang merasa aman dari siksa Allah itu berbahaya nantinya. Dia bisa terjerumus dengan mudahnya, digoda oleh setan, dihinggapi oleh nafsunya, didorong oleh nafsunya, sehingga dia nanti akan terjerumus kepada hal-hal yang menjadikan dia nanti mendapatkan siksa. Wala tamshi fil ardi wala tamshi bin namimati fi ma bainal ikhwan. Juga di antara 40 lagi adalah kita jangan sampai di muka bumi ini mengadu domba di antara saudara-saudara. Di antara saudaranya mengadu domba, diadu istilahnya. Nah ini bahaya. Bahaya sekali, dan ini biasanya nggak terasa, misalkan karena ada keadaan tertentu misalnya dia akhirnya mengadu domba, apalagi zaman fitnah ini. Kalau zaman fitnah itu mengadu domba kayaknya sudah makanannya, karena demi kepentingan uang, demi kepentingan jabatan dan lain-lain, akhirnya mengadu domba umat, mengadu domba saudara-saudaranya, kelompoknya, golongannya, diadu. Sehingga tidak bisa rukun, ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya, sehingga dia mengadu domba. Ini bahaya juga, namimah namanya. Salah satu dosa yang
susah ini namimah itu. Banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bahayanya namimah, mengadu domba ini. Salah satu di antaranya ya orang ini nantinya di akhirat itu siksanya berat. Siksanya berat. Kenapa? Karena menyebabkan orang itu jadi permusuhan. Namanya diadu domba kan akhirnya permusuhan. Kata Rasulullah, orang laisa min ummati laisa minna man yufarriq ummati. Jadi tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang memecah belah umatku. Ini bahaya sekali kalau mengadu domba yang menimbulkan perpecahan umat, maka Rasulullah jangan-jangan nanti tidak diakui oleh Rasulullah. Ini orang yang seperti itu, maka berbahaya di zaman akhir. Kita harus berusaha jangan sampai memecah belah umat, karena kalau memecah belah umat bahayanya nanti tidak diakui umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya. Makanya secara khusus Rasulullah menceritakan kepada kita, wala tamshi bin namimati fi ma bainal ikhwan. Wa tashkurullah, dan bersyukur ala kulli ni'matin, pada setiap nikmat yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur, sering kita jelaskan syukur itu bagaimana. Syukur itu menggunakan, atau dalam lugha itu fi'lun yumbi an ta'zimil mun'im min haitsu huwal mun'im ala syakir. Kalau menurut bahasanya, tapi kalau menurut menurut syariatnya, menurut istilahnya, definisi terminologinya, dzarful abdi bima an'amallahu alaihi bima khuliqa li ajlih. Jadi menggunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah, difungsikan sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Kita diberi harta, kita diberi tangan, kita diberi sesuai dengan tujuan diberikannya sesuatu itu kepada kita, kemudian kita fungsikan, kita gunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan dari diberikannya nikmat itu. Berarti itu namanya kita bersyukur. Kita diberi mulut untuk berbicara yang baik-baik, membaca Quran, untuk mengaji dan lain-lain, berarti kita termasuk bersyukur mensyukuri nikmat yang berupa mulut, yang ngomong itu, dan lain-lainnya banyak, tinggal menyamakan saja. Yang penting yang namanya syukur itu adalah menggunakan nikmat itu sebagaimana fungsinya, sebagaimana tujuan diberikannya nikmat itu kepada kita. Maka itu sejatinya syukur. Nah, syukur termasuk di dalamnya 40 tadi yang menyebabkan seseorang nanti masuk surga bersama-sama dengan para nabi dan para ulama. Wa tasbir indal bala'i wal musibah. Kalau tadi tasbir indal bala'i saja. Sekarang kalau termasuk 40 tadi adalah sabar ketika tertimpa bala. Tertimpa bala dan musibah. Tertimpa bala dan musibah, bukan bala saja. Kalau tadi yang pertama itu hanya bala, kalau ini bala dan musibah. Jadi ketika kita ditimpa apa saja, baik itu bala yang sifatnya merusak, zilzal atau atau musibah itu yang mengenai kita, memang ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersabar apa saja yang menimpa kita. Musibah itu semuanya yang menimpa kita itu kita sabar. Sesuatu yang menimpa kita tidak suka, baik itu yang secara alamiah, kalau menurut akal kita, menurut alamiah seperti bencana apa itu ya, itu kita sabar. Atau sesuatu yang menimpa kita yang kita tidak suka, apakah itu yang kita terima perlakuan orang atau apa, perbuatan zalim yang menimpa kita kan itu termasuk musibah yang kita tidak suka, yang kita benci, dan memang oleh syariat dilarang, tetapi itu menimpa diri kita, itu termasuk bagian daripada musibah. Orang ada pemimpin zalim,
sukanya menyiksa orang, membunuh orang misalnya, yang berbuat zalim lah, istilahnya membuat orang sengsara, membuat kita sedih, susah, semuanya kan orang zalim itu. Nah, kita ditimpa seperti itu, namanya musibah. Nah, kita tetap sabar. Kita tetap sabar sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan posisi kita. Kalau kita nggak bisa membalas apa-apa, ya kita tetap sabar aja. Tapi kalau bisa punya kekuasaan dan bisa membalas, ya harus ditegakkan yang punya kuasa itu. Jadi sesuai dengan dianya itu sebagai apa. Maka kalau kita terlalu bersabar, selalu bersabar apa yang menimpa kita, maka itu salah satu sebab kita nanti masuk surga bersama-sama dengan para nabi dan para ulama. Mudah-mudahan kita nantinya betul-betul bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. 40 dari urusan agama ini yang nantinya menjadikan kita dikumpulkan di surga bersama para nabi dan para ulama. Amin Allahumma amin. Wala taqnut min rahmatillah. Jangan sampai, ya ini termasuk dari 40, kita putus asa dari rahmat Allah. Putus asa. Padahal rahmat Allah itu tidak terbatas dan diberikan kepada siapa saja. Rahmat itu jangan merasa dia nanti wah. Akhirnya terjadi putus asa. Tidak optimis lah hidupnya itu biasanya. Susah terus menjadikan dia ini kemudian putus asa. Tidak ada optimis. Padahal rahmat Allah itu terbuka. Bisa diperoleh, bisa diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau kita merasa putus asa itu memang kalau putus asa seolah-olah Allah ini menyiksa kita, tidak memberikan apa-apa kepada kita, seolah-olah Allah itu tidak rahmat kepada kita, tidak sayang kepada kita. Ini kalau orang yang putus asa, padahal tidak. Allah itu mencintai kita, wujud kita di dunia ini adalah sebagai bentuk rahmat Allah, sebagai kasih sayang Allah. Makanya kita wujud di dunia ini salah satu nikmat Allah yang besar. Nikmatul wujud. Kita wujud di dunia. Karena kita wujud di dunia ini bukan sekedar wujud saja, tapi Allah sudah persiapkan semua yang dibutuhkan. Sudah disertakan apa yang dibutuhkan. Semuanya. Zahir batin itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperluan-keperluannya. Kebutuhan-kebutuhannya. Orang lahir membawa rezeki sendiri. Kita punya anak, anak akan membawa sendiri. Semuanya. Seseorang yang lahir yang ada di dunia ini punya rezeki sendiri. Hanya bagaimana takaran rezekinya. Ada model rezeki misalnya, dia ditakar ketika dia lahir si fulan misalnya. Umurnya 50 misalnya, umurnya 50. Maka takaran rezekinya itu 50 miliar misalnya. Dari mulai lahir sampai, kalau dihitung semuanya, contoh ini. Dari mulai lahir sampai umur 50 itu 50 miliar. Ataulah terlalu banyak. Apa 50 juta atau apalah. Rezekinya dia jatahnya itu. Dari mulai lahir sampai umur 50. Contoh. Maka 50 ini secara ini yang hitung-hitungan kasar. Nanti bisa ditambah, nanti bisa ditambah lagi dengan berbagai macam cara yang dijelaskan oleh Rasulullah. Maka ketentuan Allah orang itu lahir itu sudah dicatat itu rezekinya selama 50 tahun adalah 50 juta. Dan 50 juta ini contoh ini bisa diberikan oleh Allah setiap harinya berapa, setiap bulannya berapa, setiap tahunnya berapa. Nah, itu pasti ada kalanya nanti sedikit, hari ini sedikit, tapi hari berikutnya diberi double. Hari ini tidak 2 hari tidak dikasih banyak, tapi nanti berapa hari kemudian double 2 kali misalnya. Itu bisa, tetapi tidak lepas dari catatan Allah tadi yang berjumlah 50.
Nah, 50 ini yang sudah menjadi catatan Allah, bisa bertambah. Jadi minimal itu 50, 50. Sudah ada catatannya masing-masing. Lah kalau begitu berarti kita nggak seberusaha. Ya tidak, karena kita tidak tahu. Kita kan nggak tahu berapa jatah rezeki kita. Kita nggak tahu. Ini cuma gambaran secara nyata. Makanya kalau orang itu putus asa, artinya orang itu tidak paham. Tidak paham bahwa wujudnya di dunia ini sebagai rahmat. Padahal kalau kita tahu wujud kita di dunia adalah rahmat. Semuanya sudah dibekali semuanya. Hanya saja bekal kita yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita tidak tahu. Makanya kita harus kerja. Kita harus mencari duit yang halal karena untuk menggapai jatah kita sebenarnya. Oleh karena itu Allah tidak mungkin menyanyiakan hambanya. Semuanya. Nggak mungkin ada orang nggak makan itu. Kalau ada orang nggak makan, bukan berarti dia itu tidak dapat rezeki, enggak. Tetapi orang yang mempunyai, orang yang memiliki kekayaan, wajib hukumnya memberikan orang yang tidak makan itu. Karena rezekinya dia ternyata dari orang yang mampu. Ya begitu. Jadi kalau kita bahas tentang ini panjang lebar, karena memang ini masalah qudratul, masalah qadarullah. Nah, jadi yang jelas, ini berangkat dari bahwa kita ini punya potensi, siapapun punya potensi menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kalau kita tahu, kita tidak boleh berputus asa, karena tidak usah yang orang-orang yang putus asa itu hanya orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kalut itulah pada putus asa, dikira Allah tidak memberikan rahmatnya. Padahal wujud kita di dunia ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih panjang dan insya Allah nanti kita lanjutkan, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, karena hadisnya masih panjang, ini belum tuntas yang 40 yang menjadikan sebab kita nanti masuk surga dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para ulama. Sekian, insya Allah nanti kita lanjutkan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.